Halo, saya Yayun dari Cius Kreatif. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk tema WP Sekolah. Ini tema gratis. Saat ini tema baru yang digratiskan untuk membuat web sekolah. Ini adalah versi gratis ya. Jika pelanggan Cius biasanya sudah paham bahwa ada beberapa tema versi premium seperti akademi, prestasi, dan mading. Nah, ini versi gratisnya. Jadi karena gratis ya otomatis fitur-fiturnya dikurangi ya, tidak selengkap tema premium. Nah, tema ini baru rilis. Saya membuatkan video tutorialnya. Ini diawali dari cara instalasinya terlebih dahulu. Untuk temanya bisa di-download dari dari halaman resmi. Di sini saya tuliskan. Nah, di sini di cius.com/tema/sekolah. Jadi sudah disediakan ya. Di sini ada file temanya. Ini file tema yang atas, kemudian dummy konten untuk diimport. Kemudian ada previewnya di wpsekolah.com. Nah, silahkan di download dua ini, WP Sekolah dan dummy-nya. Lalu silahkan lanjutkan mengikuti tutorial video yang saya buat ini. Pertama, silakan login terlebih dahulu, masuk ke halaman dashboard. Nah, tema WP Sekolah ini dibuat bersamaan dengan rilisnya WordPress 58. Jadi pada demo di sini saya menggunakan versi WordPress paling baru, yaitu versi 58. Oke, pertama kali untuk dikondisikan penggunaan bahasa WordPress-nya menjadi bahasa Indonesia, silakan diubah di sini di halaman setting, kemudian general. Nah, untuk memudahkan, karena temanya dan pasarnya ini adalah untuk lokal Indonesia, jadi saya arahkan pada bagian bahasa situs ini diubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, sudah. Kemudian simpan perubahan. Nah, saat ini website kita sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi saya akan melanjutkan tutorialnya dengan pengantarnya dengan bahasa Indonesia untuk memudahkan. Oke, ini sudah pakai bahasa Indonesia semua ya. Post, media, laman, komentar. Nah, kemudian silakan di menu kiri ini cari tampilan, kemudian tema. Oke. Ini masuk ke halaman daftar tema yang sudah di-upload. Yang paling kiri ini adalah tema yang posisinya aktif. Lalu ini adalah tema nonaktif atau tema cadangan. Oke. Karena kita akan mengupload atau mengunggah, silakan di sini tambah baru. Nah, kita memilih di sini unggah tema atau upload tema. Oke, klik pencarian file. Pastikan tadi sudah mendownload file temanya. Ini file temanya dalam format zip. Oke, kemudian open. Nah, sudah masuk. Lalu klik pada tombol install sekarang. Ini proses instalasi. Besaran filenya sekitar 1,3 MB, tidak terlalu besar. Tapi kita tunggu prosesnya sebentar. Memasang tema dari bekas yang diunggah sekolah zip sudah berhasil. Tema berhasil dipasang. Lalu silakan aktifkan temanya.
Oke, proses instalasinya seperti itu. Lalu kita akan melihat previewnya. Oke, ini temanya sudah aktif. Untuk saat ini gambar screenshot dari temanya seperti ini, logo sekolah. Nah, silakan buka pada bagian atas ini untuk melihat preview dari tampilan temanya saat ini. Oke. Nah, ini adalah tampilan default dari pertama kali menginstal tema. Jadi di sini ada halaman depan ya, berisi berita terbaru atau post terbaru. Oke. Selanjutnya silakan masuk kembali ke halaman admin. Lalu saya akan arahkan membuat 2 buah halaman. Jadi di sini ada laman atau halaman. Saya arahkan untuk membuat 2 buah halaman. Oke, halaman yang pertama silakan beri judul beranda. Oke, di versi WordPress 58 ini di bagian kanan ini ada namanya atribut laman. Di sini harusnya ada template, tapi mungkin ini bug atau apa, saya belum mencari tahu. Di sini ada template laman tidak muncul. Di versi sebelum 58 sudah di testing muncul, jadi entah fiturnya dihilangkan atau ini bug. Jadi saya arahkan untuk membuat halaman dulu. Yang pertama silakan diterbitkan, judulnya beranda, diterbitkan lebih dahulu. Oke, saya akan keluar dan akan membuat 1 buah halaman lagi. Jadi saya akan mengatur beranda untuk menampilkan konten sesuai dengan demo. Nah, kemudian halaman artikelnya akan kita alihkan menuju sebuah halaman baru. Nah, jadi di sini membuat halaman 2 buah, yang satu untuk menampilkan beranda konten sesuai demo, dan yang satu untuk pengalihan daftar artikel, karena posisi halamannya kan tadinya daftar artikel, kemudian diganti menampilkan layout tema. Oke, di sini saya beri judul berita, kemudian terbitkan. Oke, silakan kembali ke halaman dashboardnya. Nah, berhubung dengan yang saya jelaskan tadi, ada bug atau masalah pada versi 58. Jadi saya arahkan manual di sini, khusus halaman yang judulnya beranda. Di sini ada edit cepat. Nah, template laman ini di sini muncul, tapi di Gutenberg tadi tidak muncul. Nah, di sini silakan dipilih template beranda. Oke. Jadi halaman beranda tadi diedit, bagian templatenya dipilih template beranda, lalu perbarui. Oke, jadi halaman yang pertama tadi beranda, halaman berita. Sekarang kita akan setting kedua halaman ini sesuai dengan kebutuhan. Silakan turun ke bawah. Di sini ada pengaturan, kemudian membaca. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di pengaturan membaca ini, tampilan beranda Anda, nah ini disebut beranda ya, ini halaman web, halaman utamanya, ini namanya beranda. Saat ini menampilkan post terbaru. Nah, ini post terbaru atau daftar artikel. Nah, sekarang akan diganti menjadi halaman statis. Nah, di sini ada 2. Jadi yang tadi di sini akan dipindahkan ke sini. Nah, yang bawah ini halaman berita. Nah, yang sudah kita setting tadi beranda diletakkan di sini. Jadi bagian beranda silakan dipilih laman bernama beranda tadi, dan bagian laman
post ini silakan pilih laman judulnya berita. Oke, cukup 2 itu, lalu simpan perubahan. Oke, nah setelah tersimpan bisa melihat ini tampilan home-nya. Silakan di refresh atau di reload. Nah, jadi tampilannya harusnya sudah berubah. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Kan ini masih kosong ya. Oke, ini ada di sini. Kalau kita bandingkan, oke, lihat ke web resminya di sini, demonya wpsekolah.com. Nah, ini tampilan default. Lalu di sini tampilan warnanya agak berbeda ya. Nah, jadi tampilan seharusnya seperti ini. Ada slide, kemudian ada nama sekolah seperti ini, kemudian ada foto kepala sekolah. Nah, ini karena belum ada kontennya jadi masih kosong. Pengumuman kosong, agenda kosong, blog guru kosong. Oke. Pengumuman, agenda, oke, semua masih kosong. Nah, ini layoutnya sudah kita atur. Lalu sekarang kita mulai membuat konten. Oke, di sini sudah disediakan ya. Jadi tema ini, tema WP Sekolah ini mempunyai fitur post tambahan. Bisa dilihat di sini mulai dari slide gambar. Sesuai dengan namanya, ini untuk menampilkan gambar bergerak atau slide pada home. Kemudian ada agenda, ini untuk membuat post agenda. Jadi misal sekolah mengadakan acara, lalu ada pengumuman sesuai namanya. Jadi nanti pembuatan post atau konten sesuaikan dengan namanya ini. Kalau mau buat pengumuman berarti masuk ke pengumuman, mau buat agenda masuk ke agenda. Nah, editorial ini adalah post untuk kepala sekolah. Blog ini dikhususkan untuk guru, dan di sini ada lain-lain. Oke, sampai ke video. Oke, saya akan jelaskan semuanya satu persatu mulai dari slide gambar. Oke, slide gambar tambah slide. Nah, nanti akan muncul di mana? Munculnya di bawah header ini. Ini header, di atas tulisan nama sekolah. Oke, ini adalah halaman untuk menambahkan slide tadi ya. Judul silakan dituliskan, misalkan judul terserah ya mau diberikan apa. Kemudian di sini ada link eksternal. Jadi jika gambar slide-nya ini mau diarahkan ke sebuah tautan, baik itu di dalam web atau menuju web lain, silakan bisa dituliskan di sini. Jadi ini tulis http misalkan seperti ini, cius.com. Jadi nanti slide ini akan kalau diklik mengarah ke web cius.com. Nah, di sini ada gambar. Nah, gambar ini ukurannya di sini 1200 x 700. Ini gambarnya bisa dirubah dari pengaturan, nanti akan saya jelaskan di belakang. Sekarang saya akan fokus pada menjelaskan pengelolaan kontennya terlebih dahulu. Oke. Misalkan saya akan mengupload sebuah gambar. Nah, gambar ini, oke, ini ukurannya melebihi ya, 1500 x 1125. Saya bilangkan tadi di halaman petunjuknya tadi hanya 1200 x 700. Oke, tetapkan gambar unggulan. Nah, ini gambar unggulan ini di sini. Oke, kemudian diterbitkan. Jadi kita sekarang sudah punya satu buah post slide. Nah, kita lihat hasilnya dengan reload atau merefresh halaman beranda. Oke, sudah muncul. Ini adalah slide yang tadi kita tambahkan. Oke. Lalu saya akan kembali ke dashboard. Lanjut pada post yang kedua, yaitu post agenda. Ini digunakan untuk menambahkan info acara,
misalkan sekolah mempunyai sebuah acara, misalkan acara kerja bakti atau acara misalkan buka bersama atau halal dan sebagainya, atau acara senam seperti itu. Nah, di sini silahkan tambahkan judul, misalkan acaranya adalah lomba melukis seperti ini. Nah, di sini silakan tambahkan keterangannya. Jadi keterangan atau penjelasan seputar agenda seperti ini. Jadi ini judul, ini keterangan. Nah, kemudian di bawahnya ada data agenda, ini wajib diisi, tidak boleh ditinggalkan. Oke, tanggal agenda, yaitu pelaksanaan dari agendanya. Hari ini saya membuat tutorial tanggal 3, jadi dibuat minimal waktunya harus sebelum. Oke, jadi misalkan diatur tanggal 2, maka ini bukan agenda, ini namanya agenda yang sudah lewat kadaluarsa, jadi harus tanggalnya di atasnya. Jadi misal tanggal 4 berarti besok, seperti itu. Kemudian di bawahnya ini jam. Nah, ini berbeda-beda ketika dibuka di browser, nanti silakan disesuaikan sendiri. Misalkan jamnya jam 8 pagi. Oke, seperti ini. AM. Lokasi bisa diisi, misalkan aula sekolah. Ini embed ini apabila mau dimasukkan map bisa dimasukkan kodenya di sini. Nah, lalu di sini agenda, gambar. Oke, tambahkan gambar. Oke, untuk menyingkat waktu saya pakai gambar yang ini aja yang sudah ada. Oke, lalu terbitkan. Nah, kembali ke halaman dashboard, halaman beranda. Di sini scroll ke bawah ya. Nah, ini agenda terbaru. Di sini keterangannya tidak ada agenda karena memang belum ditambahkan. Nah, setelah kita tambahkan tadi satu, sudah diterbitkan. Nah, seharusnya agenda ini akan muncul di sini. Silakan di reload halamannya. Jadi data agendanya akan muncul di sini. Oke, ini agenda terbaru, lomba melukis antar siswa. Ini tadi keterangannya, kemudian ada tanggalnya, bulan dan tahun, lalu pelaksanaannya, waktu, jam. Oke, seperti ini. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu membuat pengumuman. Di sini pos pengumuman, tambah pengumuman. Oke, tema WP Sekolah memang basisnya pos sih, jadi semua tampilannya atau kontennya di hampir keseluruhan diakses atau dibuat melalui pos seperti ini. Bedanya nanti di bawah di bagian sini seperti agenda tadi ada kolom tambahan, di slider ada kolom tambahan. Untuk pengumuman ini tidak ada kolom, jadi di sini cuma membuat judulnya, misalkan pengumuman. Nah, ini judulnya, kemudian di sini tambahkan detail pengumuman. Atau isi pengumuman. Oke, sudah. Lalu di bagian sini, ini bagian pengumuman ya, gambar unggulannya silahkan ditambahkan seperti tadi ya. Lagi-lagi mempersingkat waktu, saya gunakan gambar yang sudah ada. Oke, kemudian diterbitkan di sini.
terbitkan. Oke, kita bisa lihat hasilnya di sini. Ini di blok pengumuman harusnya muncul di sini. Ditambahkan. Oke, pengumumannya sudah muncul. Satu. Ini tagnya bisa lebih panjang lagi ya. Selanjutnya pada pos yang keempat, ini pos editorial. Ini pos yang dikhususkan untuk kepala sekolah. Jadi nanti silahkan kepala sekolahnya dibuatkan akun, lalu diminta untuk menulis pada pos editorial. Oke, sini editorial, tambah baru, tambah pos baru. Oke, editornya seperti tadi juga ya, hampir sama. Tambahkan judul. Kepala sekolah yang menulis ya, jadi judulnya misalkan oke. Kemudian ini isi artikelnya. Kemudian seperti tadi, silakan ditambahkan gambar unggulan. Nah, saya akan menambahkan yang sudah ada, lalu terbitkan. Seperti ini. Nah, editorial akan muncul di sebelah foto kepala sekolah di bagian ini. Jadi ketika membuat banyak tulisan terakhirnya akan muncul di sini. Oke, scroll ya. Ini karena isinya pendek jadi cuma segini. Kalau lebih panjang agak sampai ke bawah. Oke. Lalu mungkin cukup saya contohkan 4 buah pos. Sisanya di sini ada blog, ada quote, ada fasilitas sampai ke video. Kurang lebih cara pengisiannya sama seperti pos tadi ya. Di sana ada judul, ada keterangan, ada mungkin kolom-kolom tambahan seperti pada bagian agenda tadi. Oke, ini sudah saya berikan contoh. Silakan nanti dilanjutkan sendiri. Nah, kemudian saya akan melanjutkan pada tutorial pengaturan tema. Oke, pengaturan tema. Silakan di sini scroll bawah di menu tampilan, kemudian masuk ke sesuaikan. Nah, di setting pengaturan dari tema ini ada di halaman tampilan sesuaikan. Oke, ini halaman pengaturannya. Live previewnya ada di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri ini ada setting. Oke, di sini pengaturan bawaan tema ada di sini, sekolah pengaturan. Tapi saya akan arahkan dulu ke penambahan logo. Di sini harusnya ada logo ya. Masuk ke identitas situs. Nah, di sini silakan upload logo. Jadi kita akan memberikan logo untuk webnya. Oke. Saya akan tambahkan sebuah logo di sini ya. Ukurannya terserah ya, karena nanti dari WordPress-nya ini akan melakukan crop atau pemotongan. Oke, di sini tekan pilih di bagian bawah. Ini ada pemotongan, bisa ditarik kanan kiri atas bawah seperti ini. Jika sudah selesai, silakan tekan potong gambar. Dan kita akan lihat langsung previewnya di bagian sini.
Oke, ini sudah muncul logonya. Oke, kemudian silakan klik tanda panah, lalu masuk ke pengaturan sekolah, pengaturan. Nah, ini silakan di sini semuanya dicek ya. Ada 6 buah pengaturan. Yang pertama, pilihan editor. Jadi ini untuk bagian pembuatan konten tadi, artikel. Nanti bisa dicoba ya. Bagi yang tidak terbiasa dengan blog, bisa pakai Classic Editor. Atau ini adalah model lama, model jadul. Oke, kemudian pada profil sekolah. Nah, ini yang terpenting di sini. Nah, profil sekolah ini pertama memilih kategori sekolah. Jadi tipe sekolahnya ini apa? Umum, pesantren, atau sekolah tinggi. Ini nanti berhubungan sama pos yang di bawah. Seperti misal sekolah umum, di sana ada pos GTK dan siswa, tapi ketika diganti pesantren, pos tersebut tidak digunakan, diganti menjadi ustadz dan santri. Nah, untuk kategori sekolah tinggi, di sana ada dosen dan mahasiswa. Jadi silakan dipilih. Nah, setelah memilih ini, nanti ini ada tulisan yang ditandai penting ya. Setiap kali memilih kategori sekolah, selanjutnya wajib melakukan update permalink. Silakan ini diklik kanan, buka baru. Nah, nanti diikuti setelah mengganti ini. Oke. Lalu di sini ada nama sekolah. Oke, agak scroll ke bawah. Ini nama sekolah. Ini bisa diganti sesuai dengan nama sekolahnya tentu saja. Seperti ini. Oke. Kemudian di bawahnya ini ada nama pimpinan atau nama kepala sekolah. Oke, ada muncul di sini. Diganti misalkan seperti ini. Oke. Lalu foto kepala sekolah bisa diganti. Ini fotonya default. Silakan diupload foto dengan ukuran yang disarankan adalah 300 x 400 atau 3:4. Oke. Foto kepala sekolah. Pilih gambarnya. Nah, nanti akan mengganti foto default ini. Penggunaan setting di bagian sesuaikan atau customizer ini, kita bisa lihat live previewnya di sebelah kanan. Jadi ketika kita ganti di sini, otomatis hasilnya akan bisa dilihat langsung di sisi kanannya. Ini sudah. Kemudian ada info sekolah. Nah, di sini tidak muncul ya, tapi di halaman lain muncul. Jadi harap ini semua diisi. Misalnya alamat sekolah ini munculnya di bagian atas ini. Kemudian nomor telepon. Nomor telepon ini juga harap diisi. Alamat email. Nah, alamat email ini bisa muncul di bagian atas. Nah, akan muncul di sini nomor telepon, kemudian email, kemudian ada WA di sini WA, lalu link menuju ke Facebook. Jadi misal sekolah ini mempunyai akun Facebook, jadi silakan ditampilkan di sini. Nanti akan muncul ikonnya di sini. Kemudian jika punya akun Twitter, tambahkan Instagram. Kemudian YouTube. Oke, akan memunculkan ikon di sini. Oke, jika sudah selesai, kemudian bisa simpan perubahannya dengan klik terbitkan. Jadi apa yang sudah diganti tadi, gambar kepala sekolah, kemudian data sekolah akan tersimpan. Oke, kembali ke halaman sebelumnya. Di sini yang ketiga adalah running tag. Nah, di atas ini ada running tag, ada tulisan berjalan. Ini bisa diubah atau diganti di sini. Di sini ada keterangan
Jadi setiap tag di sini ada maksudnya, jadi harap dibaca. Oke. Seperti ini. Lalu nih, gunakan shortcut spasi untuk memisahkan info. Jadi jika infonya lebih dari satu, silakan tambahkan kode ini. Seperti ini. Sorry. Saya akan copy ini. Kemudian tambahkan info yang kedua. Oke, jadi kode ini akan berubah menjadi jarak. Bisa dilihat sebentar, ini masih berjalan. Kita lihat nanti ada spasi, ini spasi. Nah, kode ini yang menjadi spasi. Kalau ini kita hapus, tulisannya kan bersambung, tidak ada spasi lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian ke bagian yang keempat, yaitu replace tag atau mengganti tag-tag default. Nah, di sini misalnya ada keterangan ya, kepala sekolah, lokasi pada foto kepala sekolah di beranda. Ini kalau foto kepala sekolah, di sini ada tag. Nah, ini tag kepala sekolah ini bisa di replace, diganti. Misalkan bukan sekolah, bisa ditulis seperti ini, misalkan pengurus pesantren, misalkan seperti ini jika webnya untuk pesantren. Oke, lalu ada editorial, ini bisa diganti di sini. Kemudian selengkapnya nih yang bagian bawahnya ini. Lalu ada berita terbaru, yaitu yang ini. Kemudian ada kata bijak, berarti mengganti yang ini. Kemudian ada tulisan guru-guru keren, digantinya di sini, dan seterusnya. Sebagai contoh, saya mungkin akan ganti guru-guru keren ya. Saya tulis seperti ini, daftar guru, akan muncul di sini. Oke, sudah berubah. Silakan lanjut ke bagian yang berikutnya, layout setting. Nah, di sini tidak banyak pengaturan ya, ini ada di sini hanya menambahkan beberapa. Yang satu adalah gambar default share. Jadi ketika sebuah halaman dibagikan melalui Facebook atau Twitter atau ke WhatsApp, nanti akan muncul gambar ini defaultnya. Nah, kalau ingin gambar sendiri, silakan diganti fotonya seperti ini. Jadi silakan di upload gambarnya, diganti seperti ini. Jadi nanti ketika di share halaman-halaman yang tidak punya gambar khusus, di WordPress ini kan ada thumbnail, jadi ketika post di share yang muncul thumbnailnya. Tapi untuk halaman yang tidak memiliki thumbnail seperti kategori, tab, pencarian, nanti bisa memunculkan gambar default ini. Di bawahnya ada gambar unggulan. Nah, gambar unggulan ini adalah gambar post. Nah, seperti ini misalkan contoh berita, judulnya Hollywood, ini tidak punya gambar unggulan, jadi yang dimunculkan gambar default. Nah, ini gambar defaultnya bisa diganti di sini. Oke, seperti ini. Terbitkan. Oke, misal saya refresh ya, jadi masuk ke halaman depan, klik pada logo ini.
belum berubah. Oke. Lanjut ke di sini ada setting untuk ukuran slide. Jadi kalau ukuran slide ini tidak cocok bisa dirubah. Tapi di sini ada penting, ini wajib dilakukan setiap mengganti agar gambarnya bisa berfungsi dengan normal. Kemudian ada durasi bergantian slide. Jadi slide ini ada durasinya, berganti setiap gambar 6 detik. Jadi bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk setting WhatsApp ini hanya tambahan. Jadi di tombol WhatsApp ini kalau ditekan ada tagnya. Ini bisa diganti di sini. Oke, saya kira cukup. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan pada perubahan warna. Di sini ada menu warna. Ini ada warna-warna pilihan bawaan dari tema. Saya misalkan merubah menjadi blue. Oke. Blue, kemudian misal saya rubah jadi red atau merah. Ini kombinasinya di bawah bisa diedit manual. Jika misal memilih merah tetapi misal bagian menu ini mau dirubah warna hitam, silakan bisa dilakukan di sini. Ini ada keterangannya masing-masing. Misal saya ganti menjadi biru. Oke, biru, yang bawahnya masih tetap. Nah, ini adalah manualnya, kolomnya semua disediakan, tinggal dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Oke, sudah. Lalu saya akan mempraktekkan cara mengelola menu. Di sini ada menu. Jadi di atas ini menunya belum ada, kita akan tambah menu. Oke, pertama buat menu lebih dulu. Di sini beri nama menu, itu terserah namanya, opsional, bisa apa aja. Kemudian centang, ini tampilkan menu di navigasi header. Ini namanya navigasi header. Jadi kalau kita centang nanti menu ini bisa tampil di sini, karena menu ini bisa ada banyak. Oke, centang di sini, kemudian berikut. Oke, ini sudah siap. Lalu tambahkan item. Nah, tambahkan item ini artinya menunya ditambahkan. Nah, menu ini berasal dari banyak di sini ada tahu tersesuai. Ini adalah custom link, jadi kita bisa nulis sendiri. Misalkan mau membuat menu yang linknya menuju ke sebuah halaman, bisa ditulis. Misal mau nulis ke cius.com, di sini tulis https://cius.com, kemudian tagnya. Oke, kemudian ada dari laman. Nah, laman ini tadi ada beranda, berita, kita bisa tambahkan. Yang paling penting biasanya beranda ya. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian terbitkan, nggak apa-apa, ini satu contoh dulu, diterbitkan. Nanti menu berandanya akan muncul di bagian atas. Oke, sudah. Tambah item lagi. Nah, tadi sudah dari laman, di sini ada dari post. Misalkan artikelnya ada hello world tadi ya, bisa ditambahkan. Ini sebagai contoh aja. Tambahkan hello world. Oke, sebentar, harusnya muncul di sini. Lalu misalkan kita akan menambahkan daftar agenda atau agenda, ini agenda post atau daftarnya. Jadi kalau daftar itu disebut arsip. Jadi kalau kita menambahkan arsip agenda, oke, sebentar, sepertinya ada sedikit masalah. Saya coba terbitkan dulu. Oke, saya tadi terpaksa merefresh halamannya ini.
karena ada kendala sepertinya. Oke, tambahkan item, kemudian di sini ada post, bisa klik hello world. Ketika kita klik harusnya muncul otomatis seperti ini. Kalau tadi terhambat, mungkin ada kendala pada script JavaScript-nya. Kemudian jika kita akan menambahkan agenda, ini postnya atau pilihkan daftar agenda, klik pada arsip. Nah, muncul seperti ini. Kemudian jika ingin menambahkan daftar pengumuman, lakukan hal yang sama, tambahkan arsip seperti ini. Jika ingin membuat submenu, cukup ditarik seperti ini. Nah, ini jadi pengumuman ini nanti akan jadi submenu dari agenda. Nah, jadi submenu. Oke, saya akan tambahkan beberapa lagi ya biar agak lengkap. Misalkan editorial, kemudian blog, kemudian ekstrakurikuler, kemudian ada download. Nah, sudah cukup banyak diterbitkan. Oke, sudah muncul menu sudah. Yang terakhir adalah mengatur widget. Oke, saya akan scroll ke bawah. Nah, ini di bagian bawah ini ada video ya. Di bagian bawah ini namanya widget. Nah, di sini ada widget, ada footer 1, 2, 3. Jadi ini ada 3 kolom di sini, 1, 2, dan 3. Nah, pengaturannya di sini. Oke. Karena ini versi 58, jadi widgetnya seperti ini menggunakan blok. Jadi harap dipelajari, ini baru, fitur baru. Yang pertama saya akan menghapus ini ya. Oke. Di sini akan saya hapus dulu. Hapus blok. Misalnya seperti itu, dihapus. Kemudian ini ada blok pencarian, saya hapus juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau mau menambah silahkan diklik tanda ini plus. Nah, di sini banyak. Nah, untuk melihat widget, ada widget bawaan dari tema dengan awalan seperti ini, WP sekolah. Jadi widget yang ada tulisannya WP sekolah ini adalah bawaan dari tema. Misalkan widget sekolah, agenda terbaru mau saya tambahkan. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini agenda terbaru sudah muncul. Kemudian saya akan tambahkan ke footer 3. Nah, ini ada 3 kolom ya. Footer 3 saya coba tambahkan widget pengumuman. Misalkan pengumuman tadi sudah ditambahkan 1 pengumuman. Oke, yang ini. Oke, sedang loading, nanti akan muncul di widget 3. Oke, ditunggu sebentar. Oke, sudah muncul di widget 3. Nah, seperti itu caranya. Jadi sudah saya berikan penjelasan semua, mulai dari cara instalasi tema, kemudian cara mengelola konten, post, lalu lanjut ke pengaturan tema pada halaman sesuaikan, mulai dari mengatur tema, mengatur menu, dan terakhir widget. Oke, saya kira videonya sudah cukup. Silakan nanti dipraktekkan sendiri. Nah, untuk yang ingin proses lebih cepat, tadi kan saya jelaskan cara manual. Untuk proses lebih cepat pada tema WP sekolah tadi kan sudah disediakan file dummy. Oke,
Oke, saya buka lagi di sini. Tema sekolah. Nah, file DAM ini silakan di-download. Jadi ini adalah file zip ya. Di dalamnya ada sebuah file XML. Jadi setelah di-download silakan dibuka, diekstrak. Nah, ini filenya. Klik kanan sesuai dengan bawaan komputer masing-masing ya. Diekstrak untuk mendapatkan file berekstensi XML. Nah, ini file XML-nya. Formatnya XML. Oke, kembali ke sini, dashboard. Nah, daripada mungkin kesulitan manual, jadi saya sediakan dummy konten yang ketika diimport akan menghasilkan konten lengkap. Oke, di sini ke peralatan, kemudian import. Nah, cari WordPress, ini WordPress ya. Nah, silakan diinstal dulu importernya. Ini sedang memasang. Oke, proses pemasangan importernya sudah selesai. Jadi tulisannya tadi berubah ya menjadi jalankan importer. Silakan diklik. Nah, ini kita mulai pada proses untuk mengimpor file XML tadi. Silakan diambil berkasnya tadi. File XML-nya. Nah, kemudian klik tombol unggah berkas dan impor. Oke, yang paling atas di sini tetapkan penulis, ini bisa dilewati atau bisa dipilih. Jadi tulisan dari tema tersebut kan ada beberapa penulis, ada namanya sekolah, ada CIUS. Nah, ini mau kita alihkan ke admin dari web kita baru ini. Bisa dialihkan atau bisa diabaikan. Nah, lalu di sini wajib untuk mencentang unduh dan impor lampiran berkas. Nah, maksud dari ini adalah impor ini terbagi menjadi dua. Yang satu adalah artikelnya, seperti tadi yang misalnya ini artikel. Oke, sebentar. Nah, ini artikel. Di sini ada gambar. Nah, ini namanya media. Nah, jika dicentang maka artikelnya dan gambar pendukungnya semua akan ikut diimpor. Tapi jika tidak dicentang, nanti yang masuk hanya tulisannya saja. Semua gambar akan ditolak. Nah, proses jika ini dicentang, prosesnya butuh waktu. Jadi karena ini proses mendownload, jadi dipastikan agar jaringan internetnya dalam keadaan stabil. Nah, seperti ini ya, agak lama karena proses dari impor ini proses mendownload, jadi bisa butuh waktu beberapa menit. Terkadang halamannya menjadi blank atau keluar tulisan timeout. Nah, itu berarti perlu perbaikan dari sisi hostingnya, seperti menaikkan timeout server, seperti itu. Saya akan skip dulu ya karena prosesnya mungkin bisa lama. Oke, setelah proses impornya selesai, web ini akan memunculkan konten-konten bawaan atau konten dummy. Oke, contohnya seperti ini. Di sini ada beritanya bertambah, kemudian kata bijak juga di sini bertambah, daftar gurunya juga sudah ada, pengumuman, agenda, blog guru, kegiatan, fasilitas, dan semuanya sudah ada. Nah, ini adalah konten bawaan dummy. Ini bisa digunakan untuk pembelajaran juga, untuk metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi.
Oke, jadi untuk tutorial pengelolaan tema WP sekolah dari Cius Kreatif cukup sampai di sini. Silahkan yang ingin menggunakan temanya bisa di-download kembali, bisa di-share kepada yang membutuhkan. Semoga temanya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam dari Yayun Cius Kreatif.